Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Insyaallah pada pertemuan hari ini Pak Rijal akan menyampaikan bab 4, yaitu tentang akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji itu berarti akhlak yang baik. Ya, kita langsung saja. Apa saja pokok bahasan untuk materi akhlak terpuji? Yang pertama ada tanggung jawab, kemudian yang kedua adil, dan yang ketiga ada bijaksana. Ya, jadi ini 3 akhlak terpuji yang akan kita bahas sekarang. Langsung saja yang pertama tentang tanggung jawab. Secara arti, tanggung jawab itu adalah wujud atau bentuk dari sikap amanah. Ya, ingat-ingat sekali lagi, tanggung jawab itu adalah wujud atau bentuk dari sikap amanah. Nah, apa arti amanah itu? Amanah adalah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Ya, itu artinya amanah. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi sangat erat sekali kaitannya antara tanggung jawab dan amanah. Sekali lagi, orang yang tanggung jawab itu berarti orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ya, karena kita juga selaku manusia yang hidup sekarang di dunia ini, kelak di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Berarti kita juga harus memiliki sikap amanah. Selanjutnya, bagaimana cara melatih tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, segala perbuatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rijal. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh kita, pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, menyadari akibat buruk dari sikap tidak bertanggung jawab. Akibat buruk dari sikap tidak bertanggung jawab. Kira-kira apa akibat buruknya? Tadi berarti kalau kita bertanggung jawab, kita menjalankan amanah. Berarti kalau kita tidak bertanggung jawab, berarti tidak amanah. Kemungkinannya berarti kalau kita tidak bertanggung jawab, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita. Ya. Yang ketiga, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh minder, tidak boleh putus asa atas kekurangan yang ada pada diri kita. Gak apa-apa. Pasti kita juga mempunyai kelebihan. Ya. Yang keempat, siap menerima resiko dari kesalahan yang dilakukan. Ini cara melatih tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Siap menerima resiko dari kesalahan yang dilakukan. Berikutnya, bersikap adil. Ya. Lawan kata adil adalah dolim atau kedoliman. Nah, ada beberapa macam adil. Yang pertama, adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, wad'u syai'in fi mahali. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut adil. Contohnya, seorang penguasa tidak boleh sewenang-wenang kepada rakyatnya. Jadi kalau penguasanya yang adil itu tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semau hatinya ya kepada rakyatnya itu. Yang kedua, adil yang berarti sama. Contohnya apa? Memperlakukan manusia satu dengan yang lainnya dengan perlakuan yang sama. Tidak boleh membedakan. Karena pada hakikatnya semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaannya. Yang ketiga, adil yang berarti seimbang. Contoh, menempatkan hak dan kewajiban dengan cara seimbang.
ya. Jadi ada 3 arti adil. Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil yang berarti sama, dan adil yang berarti seimbang. Yang selanjutnya adalah bersikap bijaksana. Ya, apa itu bijaksana? Secara bahasa, bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya. Selalu menggunakan akal budinya. Dan secara istilah berarti apa? Bijaksana itu bertindak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan. Yang digarisbawahi adalah pengalaman dan pengetahuannya. Ya, tidak sembarangan dalam berbicara, tidak bersembarangan dalam bertindak, itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana biasanya memiliki perilaku yang sabar, ya, tidak tergesa-gesa. Perkataan orang yang bijaksana mengandung banyak hikmah dan tidak mengucapkan perkataan yang jorok dan menyakitkan orang lain. Ya, tadi orang yang bijaksana itu bisa menjaga lisannya, tidak semena-mena dalam bertindak, ya, selalu bersifat sabar. Nah, itu 3 akhlak terpuji di bab 4 ini diulangi sama Pak Rijal. Yang pertama tadi ada apa? Tanggung jawab, yang kedua adil, dan yang ketiga bijaksana. Tanggung jawab adalah wujud atau bentuk dari sikap amanah. Tanggung jawab kalian, contoh tanggung jawab ada di sekolah sebagai murid, tanggung jawab kalian di rumah sebagai anak, ya. Kemudian ada juga adil. Adil memiliki 3 arti. Adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil dalam arti sama, dan adil dalam arti seimbang. Yang terakhir, bijaksana itu adalah bertindak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Ya, ini secara teori kelihatannya mudah, tapi mempraktekannya yang lumayan susah. Ya, jadi sekarang kalian belajar mempraktikkan akhlak terpuji yang ini, ya, di lingkungan rumah, lingkungan tempat bermain, ataupun di sekolah. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya. Tanggung jawab kalian sebagai anak misalkan di rumah, kalian harus bisa apa? Menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tanggung jawab kalian sesudah tidur, misalkan ya, tempat tidurnya dibereskan kembali. Itu tanggung jawab. Kemudian harus bersikap adil tatkala bermain, kalian jangan membeda-bedakan teman. Kemudian bersikap bijaksana, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, ya. Itu yang dapat Parja sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Parja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.